penerapan hukum terhadap pencuri anjing. Penerapan hukum, penerapan pasalnya tentunya. Nah, jadi memang kita menyadari bahwa undang-undang tentang perlindungan hewan itu, hewan peliharaan itu memang masih lemah, ya, masih lemah. Jadi banyak juga terjadi penyiksaan hewan, penganiayaan hewan di lingkungan tempat tinggal itu tidak dilaporkan juga, karena mungkin owner kurang pede mungkin, tapi sebenarnya bisa dilapor, walaupun ancaman hukumannya tidak seberapa, tapi itu ada ancaman hukuman kurungan. Jadi untuk penganiayaan hewan, nah ini belum kategori pencurian ya, ini penganiayaan hewan itu bisa dijerat dengan pasal 302. Nah, jadi penganiayaan hewan itu bisa dijerat dengan pasal 302 KUHP. Jadi ada spesifikasinya, ada penganiayaan ringan, penganiayaan sedang dan berat. Ancaman hukumannya berapa tahun? Paling lama 9 bulan. Jadi ada ancaman, bukan tidak. Jadi itu undang-undang itu sudah lama diatur. Namun masih banyak yang belum percaya diri untuk melapor. Nah, jadi di sini kita berikan pencerahan bahwa apabila kita mengalami hal-hal ya, kita tidak minta-minta, tapi apabila ada kenalan atau saudara yang hewannya dianiaya, itu bisa kita lapor. Kalau memang kurang percaya diri dari pemilik, bisa hubungi komunitas, khususnya komunitas ini bisa kita dampingi apabila mau melapor ke polisi kalau terjadi penganiayaan hewan. Jadi hubungi komunitas, nanti komunitas dampingi kalau memang takut mau melapor, itu bisa. Memang sudah diatur pasal 302. Nah, terus masalah pencurian itu dia masuk di pasal 406 KUHP. Itu menghilangkan barang atau hewan milik orang lain, itu kena pasal 406. Itu hukumannya 2 tahun lebih. Nah, jadi bisa dibaca di Google atau di buku KUHP. Jadi tidak sembarangan. Yang penting ada bukti-bukti, polisi bisa proses. Ya. Jadi itu. Jadi intinya kita jaga baik-baik hewan, dan jangan lupa perhatikan 5 prinsip kesejahteraan hewan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, itu PPRI kalau nggak salah. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan itu pasal 83 ayat 2 PPRI nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, itu ada 5 prinsip kesejahteraan hewan yang harus diketahui pemilik hewan. Jadi kita sebagai pemelihara hewan harus memperhatikan. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi kita baca dari poin 1, prinsip kesejahteraan hewan. Nah, 1, bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, karena banyak kejadian anjingnya diikat, kucing dipelihara begitu saja tapi tidak diperhatikan minumnya, makan kadang lupa kasih makan. Nah, itu nomor 1. Yang kedua, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit. Jadi maksudnya di sini, apabila hewan kita sakit, segeralah kita obati. Entah mau obati secara tradisional, ketika kita melihat hewannya dianiaya, itu bisa kita rampas. Itu undang-undang yang mengatakan itu. Silakan dibaca. Pasal 302. Bisa kita rampas, biar itu hewannya tetap bisa kita rampas. Nah, jadi sedikit pertanyaan itu. Baik, ada juga pertanyaan dari teman-teman kayak gini. Kan misalkan dia punya kucing, Kak. Terus kucingnya ini hilang. Nah, terus ditemukan oleh orang lain kan. Nah, tapi dia diam-diam nggak mengembalikan kucing ini ke pemiliknya. Nah, terus kucingnya dijual lagi ke orang lain. Nah, terus gimana kira-kira yang pemilik pertama ini untuk menanggapi tindakan itu? Apakah bisa dilaporkan ke polisi mungkin? Ya, soalnya pernah terjadi kasus ini, Kak. Jadi dijual lagi ke orang yang pemilik utamanya ini udah nggak bisa ngambil dong, karena kan udah dibayar, ya kan Bu? Ya, seperti itu.
Jadi untuk pertanyaan Egi ini, bagaimana jika hewan kita keluar dari area rumah, terus orang lain yang dapat dan tidak dikembalikan, Terus dijual terus lagi. dijual lagi? Itu memang masalah itu kalau dilaporkan ke pihak kepolisian memang harus ada bukti-bukti bahwa kita memang pemiliknya. Kalau hewan ras mungkin kucing atau anjing ras kita bisa kuat untuk melaporkan, tapi kalau kucing kampung dan anjing kampung kita membuktikan bagaimana kalau itu hewan kita kan. Nah, jadi masalah kalau orang ambil hewan kita terus mereka jual lagi ya memang agak sulit ini, perkara sulit. Kita nggak bisa buktikan bahwa ini hewan kita kan, tapi bisa dibuktikan lewat mungkin foto-foto. Kita tunjukkan ke polisi bahwa ini hewan kita, terus dijual lagi. Untuk masalah dia jual itu memang kalau dia juga beralibi bahwa oh ini kita temukan di sini, kita nggak tahu siapa pemilik, akhirnya kita jual. Nah, itu susah lagi itu. Makanya intinya kita jaga hewan kita, jangan sampai terjadi seperti yang ditanyakan tadi. Terus kaitannya dengan pertanyaan Egi atas pertanyaan Pak Ardi tadi, dikaitkan bagaimana, karena undang-undang sudah mengatur bahwa hewan itu kalau sudah keluar, Sudah masuk wilayah ini, sudah masuk wilayah orang, dia bisa, si tetangga itu bisa melaporkan. oh, tetangga itu bisa melaporkan. Nah, jadi untuk hewan kita yang sudah keluar area dan masuk ke area orang, itu kita bisa melaporkan. Tapi yang kita tahu selama ini tidak ada pidana yang berbunyi seperti itu. Kita menyamaratakan seperti pada sore ini kita tetap berbaur walaupun baik kucingnya memiliki ras tertentu maupun yang tidak memiliki ras, yang kita sering sebut kucing domestik ya, karena kan tidak memiliki ras spesifik ya kan Kak. Betul. Nah, jadi itulah kita memperjuangkan kesejahteraan anak bulu kita agar kedepannya mereka akan hidup lebih nyaman dan lebih sejahtera tentunya.